Pak, izin Pak. Pak. Saya Pak. Oh, Dokter. J. Mangga. Siapa dulu, Pak? Saya Pak Muhammad Iqbal, Pak. Mas Muhammad Iqbal. Oh, Mas Iqbal. Iya, Pak. Mas Iqbal. Iya. Ini baru masuk ya Mas Iqbal ya? Tadi belum ya? Wah, dari tadi nyimak aja Pak, ini namanya saya Prodi MPI iya. S2, Pak. Mas Iqbal. Juga ya. auto login Zoom-nya Prodi MPI 2, Pak. Iya. Ingin izin bertanya Pak terkait metode penelitian yang nanti diambil ketika kita mengerjakan tugas tesis nanti. Kebanyakan ketika kita sudah menemukan masalah, ya, itu kita seringkali terbatasi dengan adanya referensi. Ya. Referensinya banyak atau tidak masalah ini. Bahkan nanti ketika masalah itu ditemukan, seringkali masalah itu bikin menghambat, ya. Nanti kita mengerjakan tesis, Pak, karena ya itu tadi sumber-sumbernya yang terbatas, mungkin kan. Orang-orang yang mungkin nanti apalagi kalau bersinggungan dengan data-data yang sifatnya sensitif. Data-data yang sifatnya sensitif, misal data-data keuangan, data-data tentang tindak pidana, atau apalah data-data yang sifatnya sensitif. Itu maka nanti akan menghambat kita dalam penyusunan tesis. Nah, trik seperti apa gitu loh Pak, ketika masalah ini, ataukah masalah itu bisa kita eksploitasi atau eksplorasi ke masalah-masalah yang lain, atau seperti apa? Mungkin seperti itu Pak pertanyaan. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat dulu kata kuncinya ya, biar nggak lupa ya. Kata kuncinya kode etik. Oke. Mas Iqbal, pertanyaannya luar biasa ya. Ini bagus ya. Jadi itu yang tadi saya katakan, jangan asal masalah lalu kita langsung menelitinya, tidak. Tapi kita harus melakukan studi pendahuluan. Ya. Apakah kita mungkin melakukan riset ini? Apakah data-datanya bisa saya dapatkan? Ya. Apakah sumber-sumber referensinya yang mendukung tentang ini tersedia banyak? Kalau iya, maka kita bisa lanjut. Kalau tidak, kita bisa meninjau kembali. Ya. Meninjau kembali itu apakah saya mungkin tetap melakukan ini dengan strategi-strategi tertentu. Contoh, ya, data-data tertentu memang bersifat rahasia. Tidak semua sekolah dia mau disebutkan namanya. Tidak semua orang dia mau disebutkan namanya. Bahkan memang ada kode etik penelitiannya. Untuk variabel-variabel sensitif tentang penyakit seseorang, ya, tentang keburukan, tentang kelemahan, itu sebagian besar orang memang tidak akan berkenan untuk disebut namanya, ya. Nah, tetapi kita juga harus tahu bahwa ada pendekatannya, strateginya. Dalam publikasi hasil penelitian itu yang penting bukan nama sekolahnya kok. Yang penting bukan nama orangnya. Yang penting itu adalah pengetahuan barunya itu loh. Ya, pengetahuan baru. Coba dulu ada penelitiannya orang Belanda tentang pembagian strata di kalangan Islam, itu ada kaum abangan, santri dan seterusnya itu kan ya. Itu kan juga tanpa menyebut itu di kota mana yang diteliti itu. Ya, di kota mana itu disamarkan namanya. Dan memang itu juga tidak penting. Yang penting itu adalah bahwa di Indonesia ada strata-strata yang begini. Itu pengetahuan baru ya. Tanpa menyebut nama ya. Kecuali kalau itu sebuah temuan, sebuah sajian yang sebuah profil tentang hal-hal yang positif ya. Mungkin sebagian orang justru ingin nama lembaganya disebut ya. Ingin nama tokohnya itu disebut kan gitu ya. Tetapi hal-hal tertentu kita tidak mencantumkan itu. Data responden itu juga tidak harus dicantumkan namanya itu. Saya meneliti 100 siswa, lalu saya melampirkan nama-nama siswanya itu. Padahal di situ nilainya tidak semuanya bagus, ada yang nilainya jelek. Itu melanggar kode etik. Mestinya hanya dikodekan responden 1, responden 2, responden 3. Ya. Kita itu sedang meneliti karakteristiknya kok, bukan meneliti orangnya kok. Kita itu meneliti perilakunya, bukan meneliti namanya. Ya namanya ya.
Jadi kita juga tidak boleh melanggar kode etik. Termasuk kalau kita sebagai pendidik menempelkan nama, menempelkan nilai siswa kita ditempel di papan tulis, lulus tidak lulus lengkap dengan namanya, itu melanggar kode etik. Nggak boleh, ya nggak boleh. Saya tidak berusaha juga tidak pernah mempublish hal-hal yang begitu ya. Kalau begitu. Nah begitu mas. Tetapi kalau itu juga tidak mungkin dilakukan, maka kita beralih ke masalah yang lain. Tadi ada 3 tingkatan ya. Memungkinkan dilakukan, lanjut ya. Tidak mungkin dilakukan karena itu privasi sekali. Tapi kita tinjau ulang, apakah kita mungkin melakukan ini tanpa nanti menyebut dengan strategi tanpa menyebut bla 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 bla. Kita berkomunikasi, Bapak, saya akan meneliti tentang ini, tapi Bapak nggak usah khawatir. Nama responden dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan. Tidak ada satu orang pun yang tahu, hanya peneliti saja yang tahu. Oh iya, kalau begitu saya berkenan. Nah itu bisa dilakukan. Ya. Jadi ada yang disebut dengan kode etik penelitian. Begitu ya Mas Iqbal ya. Oke, siap Pak. Ya. Satu lagi Pak Dokter.